Jadi pas gua keluar ini, gua nggak tahu kenapa ya, pas gua lewat ini itu kayak ada terpal di atas depan rumah gua, padahal pondasi kan nggak ada ya, kayak ada terpal. Nah gue heran, ini kan biasanya terpal warnanya oranye biru ya, putih di atas. Cuman gue nggak ngeliat, cuman gue merhatiin. Gue nggak ngeliat tapi gue merhatiin. Padahal pas gue datang pertama kali itu nggak ada pal di atas, nggak ada. Ketawanya ini ketawa takut, paham gak? Ketawa takut itu. Ternyata si Perry ini yang nemenin gue itu ternyata nggak ada dari awal. Dari awal nggak ada si Perry yang merhatiin gue ini, yang nemenin gue dari gue datang sampai tidur. Gue masuk tidur sampai jam 1:30 kan. Ternyata ini dia nggak ada, itu nggak sama gue, dia itu lagi di luar. Oke guys, masih di channel Aras Alam Rahasia. Masih bersama gua Gian. Kali ini gua kedatangan narasumber yang mana ceritanya horor banget menurut gua. Dia ditemani sosok menyerupai saudaranya setelah dia pindah ke rumah baru. Buat kalian yang punya cerita horor atau mistis, boleh langsung hubungi kami di nomor bawah ini. Kalau enggak, langsung DM kami aja di Instagram. Dan jangan lupa saksikan terus channel Aras Alam Rahasia. Oke guys, kali ini gue kedatangan narasumber lagi nih, yang mana ceritanya horor banget ya. Mari kita saksikan. Dan abang boleh perkenalkan dulu. Oke, perkenalkan, nama saya Maulana Malik Ibrahim. Saya tinggal di Kampung Cogrek. Oke, awal mulainya gimana nih bang ceritanya? Jadi awal mulainya di tahun 2014 itu kampung saya yang di Robokor, kampung saya yang lama, itu ada dampak penggusuran. Nah itu penggusuran itu cuma setengah kampung. Jadi kampung saya, rumah saya nih sama 10 rumah yang lain itu nggak kena. Nah jadi singkat cerita, bokap saya yang sebagai RT kan, demi kebaikan warganya, lebih baik dijual aja tanahnya daripada nanti jadi adanya di kolong tol kampungnya itu. Jadi resikonya kan lumayan gede juga kan, jadi udah dijual tuh semua tuh. Jadi yang 10 rumah ini dijual udah, ya kan. Nah singkat cerita, warga saya nih itu pindah ke Kampung Cogrek karena di sana bokap saya sama nyokap saya itu punya tanah di sana tuh. Nah tanahnya ini lokasinya juga lumayan jauh dari rumah, 100 meter lah, sekat-sekatnya jauh-jauh gitu. Singkat cerita, udah tuh beli rumah di sana, beli tanah di sana, bangun rumah. Nah setiap seminggu sekali saya kontrol lah gitu, perkembangan dari rumah saya nih udah sampai mana gitu. Dapat 2 bulan 3 bulan udah selesai kan, udah tuh. Nah pada hari Kamis itu saya ingat banget tuh, hari Kamis sore itu rumah saya disedekain lah, biar apa, jadi namanya rumah baru tuh harus disedekain kan. Nah udah tuh disedekain. Nah saya tuh nggak sempat datang karena saya waktu itu masih sekolah, jadi pulang sore kan, baliknya juga masih ke Robokor, rumah yang lama. Nah setelah udah habis selesai sedekahan, saya diminta sama keluarga saya, bokap sama nyokap saya, untuk tinggal di rumah yang baru ini, untuk menempati gitu. Yang namanya rumah baru kan harus ditempati, ya kan, harus sudah sedekah kan harus ditempati kan. Jadi saya juga agak ragu tuh sendiri juga kan, ragu saya, kayak saya datang setiap minggu aja kayaknya nih rumah
apa lokasinya juga jauh dari perumahan gitu, ngeri juga gitu. Jadi singkat cerita, pas itu kenanya malam Jumat, jadi Kamis malam Jumat, pas banget malam Jumat tuh. Nah, saya datang itu setelah maghrib. Saya sampai setelah maghrib jam 6-an. Jadi pas saya sampai itu, saya nggak langsung masuk ke rumah karena emang keadaan juga hujan kan. Di luar kan pas saya sampai hujan tuh, pas banget hujan tuh, gede hujan. Nah, saya udah sampai rumah, saya duduk di depan. Nah, kebetulan situ ada bangku. Jadi rumah ini belum ada ininya lah, namanya apa? Lantai. Halaman rumahnya belum dijadiin gitu, belum dikeramikin. Nah, jadi di depan rumah saya itu ada pohon pisang. Jadi pohon pisang, sumur sama pohon kedongdong. Nah, sumurnya ini adanya di tengah-tengah, pas banget di depan rumah saya. Nah, itu belum ditebang karena emang itu masih tanah orang, masih pohon milik tetangga lah gitu ya. Jadi belum berani buat nebang gitu kan. Nah, di situ saya masih ragu untuk masuk ke dalam karena emang suasananya juga udah lumayan ngeri juga kan, nggak enak lah ya. Iya, apa hawanya juga udah beda gitu, panas. Padahal hujan di situ kan, tapi hawanya panas gitu, merinding juga kan. Nah, jadi saya punya saudara di depan rumah saya ini kan, cuman jaraknya sekitar 100 meter ya. Dia punya saudara cowok. Jadi setelah saya datang ini dari Robokor, setelah saya datang itu dia merhatiin sebenarnya, udah merhatiin saya, si Peri ini nih, saudara saya yang namanya Peri, itu udah merhatiin dalam rumah, lihat jendela. Ternyata pas saya udah datang sampai saya duduk di bangku itu ada sosok pocong, udah merhatiin saya setelah saya datang sampai saya duduk. Saya nungguin hujan sampai reda, itu ternyata saya ditemenin sama sosok pocong. Dipantau lah ya. Ya, di sosok pocongnya ini posisinya ada di depan kamar adik saya. Jadi kamar ada dua ya. Jadi pintu, jendela sama kamar dua nih. Nah, jadi kamar yang satu ini kamar adik saya yang posisinya depannya itu ada pohon pisang. Jadi ternyata saya selama saya nyampe sampai nunggu hujan reda, saya ditemenin sama sosok pocong. Kata yang si Peri ini, karena emang orangnya sering ngeliat gitu, udah sering ngeliat sosok-sosok itulah ya. Saya juga kan nggak ngerasain gitu, maksudnya nggak ngeliat sosok itu. Ternyata emang hawa panas itu ternyata ada gitu sosok pocongnya. Nah, setelah si Peri datang, nah sosok pocong itu hilang tiba-tiba, nggak tahu tuh kemananya kan. Nah, jadi si Peri datang nih, basa-basi nanya ke saya, baru sampai kata si Peri ya. Oh ya, baru sampai katanya. Per, jadi saya bilang, Per, temenin gua gitu, buat nginep di sini. Soalnya gua baru pertama kali nih nginep sini, soalnya rumah baru kan. Gue juga agak ngeri juga gitu. Rumah baru kan, pasti adalah kata gue gitu kan. Ya udah tuh, gue minta temenin. Gue berani masuk ke dalam rumah. Jadi rumah gua tuh pas udah masuk itu ruang tamu. Ruang tamunya ini ada TV depan kamar adik gua. Nah, gua tidur di situ. Gua nggak langsung masuk ke kamar. Karena kalau gua masuk ke kamar ini kayaknya kurang inilah ya. Masih agak ngeri-ngeri juga kan. Ya udah tuh gua minta temenin tidur di situ sama si Peri ini. Nah, si Peri ini bilang, kalau tidur jangan baca bismillah dulu kata dia, jangan langsung tidur, karena kan emang rumah baru agak pasti ada lah kata dia kan. Jadi kita harus menghormati lah gitu, menghormati sosok-sosok yang ada di situ kata dia. Penunggu lah ya. Kata gue gini,
ternyata berarti emang ada gitu ya, berarti emang ada ya sosok-sosok di sini ya sebelum rumah gue jadi sebelum rumah lu jadi, kata si Peri ini kebun. Jadi kebun ini tempat dulu ada, tepat pas banget di rumah saya yang dibangun, rumah baru saya yang dibangun. Nah, nggak tahu saya ceritanya gimana, saya nggak mau kepo lah gitu. Saya ya udahlah, cuma urusan udah gitu. Bagi kalian yang punya pengalaman horor dan mistis, yuk mampir ke sini dengan hubungi nomor di bawah. Nah, singkat cerita, udah tuh itu sekitar jam 7-an. Nah, gue tuh nggak langsung tidur, gue nonton TV. Ya, gue nonton TV. Nah, jadi kamar mandi gue tuh belum dipasang, pintunya ini belum dipasang. Jam 7 ini gue sampai jam 8 gue nonton TV aja tuh sama saudara gue, udah ngobrol-ngobrol lah seperti biasa kan, nanya kabar karena emang udah lama gak ketemu kan. Udah tuh, nah dia masih ngarahin cerita tentang asal usul tanah ini gitu dia. Cuman gue nggak mau nanggepin karena emang keadaan juga maling jumat kan ya, gue juga agak ngeri juga kan, soalnya kan gue agak penakut juga kan. Ya udah, kata gue udah nggak usah cerita itulah, cuma yang udah aja. Jadi jam 8:30 ini gue udah ngerasa ngantuk nih kan. Oh ini masih di malam hari? Ya, gue masih ngerasa ngantuk gitu. Kata si Per, kalau tidur aja udah, terus gue temenin di sini, gue nggak balik kata. Ya udah tuh, tapi gue pengen tidur ragu, gue bilang ragu, kayak apa ya, pengen ngerasain nih apa sih yang ada di rumah gue ini, sosok apa sih, dan ngerasain gitu, agak penasaran juga kan. Yaudah, kata si Peri, udah mending cuma pasti ada, cuman lu nggak bakal bisa ngeliat, kata dia, cuman kayak suara-suara aja. Yaudah tuh, nah jadi pas gue lagi ngobrol ya kan, itu ada suara. Nah, itu suaranya berasal dari kamar mandi gue yang belum dibikin, yang belum, pintunya belum dipasang ya kan. Terus bak mandinya juga belum dipasang, WC-nya juga belum dipasang. Jadi gue anehnya itu ya, suaranya ini suara pintu, kayak pintu ini dibuka ditutup. Suaranya juga kata gue ya, diger gitu. Lah, kata gue, padahal ini pintu belum dipasang. Nah, gue samperin, gue penasaran dong. Si Peri ini ketawa-ketawa aja, mungkin dia tahu kali ya, ngelihat kali ya. Gue nanya dong, tuh apaan sih, kata gue, bisik banget kan, ngeganggu juga kan. Coba aja lu samperin, gitu. Gue samperin kan. Nah, itu kan lampu juga belum dipasang, masih gelap. Ya udah, gue pakai senter kan, datang pakai senter HP lah. Gue samperin, emang kosong tuh, nggak ada apa-apa. Plafon juga atas belum dipasang kan. Gua pas udah gue sampai di WC ini, merinding hawanya gitu, merinding. Cuman gue nggak ngeliat nampak apa-apa. Nah, suaranya itu tiba-tiba hilang. Suara pintu ini? Ya, suara pintu ini tiba-tiba hilang. Ya udah dong, ya kata gue, ya udahlah, gue balik lagi kan ke situ, ke ruang tamu lagi, masih Peri. Gue ngobrol-ngobrol lagi, muncul lagi suaranya. Suara pintu ini? Iya, muncul lagi, cuman agak kerasan dia dikit, kayak manggil-manggil gitu. Juga kata gue, makin gede ya, kata gue. Peri juga itu pocong yang tadi, kata dia. Tapi itu kedengaran juga di saudara abang ini. Kata dia, itu pocong yang tadi kayaknya. Coba dah, lu samperin, lu coba berkomunikasi gitu, siapa tahu dia nampakin gitu. Gue kaget dong, lah gue kalau ditampakin gak mau dah, kata gue, ngeri gue juga, yang ada gue kabur, gue bilang gitu, nggak tenang gue tidur, gue bilang gitu kan. Ya udah tuh, ya kalau gitu lu ini aja, apa, lu datang ke situ, lu samperin, lu perkenalan aja, lu bilang aja jangan ngeganggu ya gitu, karena saya di sini pengen tenang, pengen tidur gitu kan. Udah tuh, nah gue ikutin dong cara dia, cuman gue agak jauh jaraknya juga, enggak dari WC ini gue jauh gitu, agak ngeri juga.
Gua ngobrol takutnya tiba-tiba dia nongol kan, gua ngeri juga kan. Ya udah gua ngobrol aja, gua bilang gini, siapapun yang ada di situ, saya mohon jangan diganggu dulu. Saya pemilik rumah di sini, saya pengen tidur biar nggak ada gangguan, tolong jangan diganggu dulu gitu. Saya capek juga kan. Nah udah tuh, pas gua bilang gitu, suaranya hilang. Jadi suaranya hilang. Nah jadi WC-nya ini deket kamar orang tua gua, kamar bokap nyokap gua Yang di belakang. nah jadi pintu kamar nyokap gua ini dia itu dibukanya keras. Nah pas itu kan gua ngobrol lagi nih sama si Peri kan, gua ngobrol biasa lagi kan, itu sekitar jam 10-an ya. Gua ngobrol itu gua yang tadinya ngantuk sampai nggak jadi ngantuk. Gua ngobrol tentang itu kan, tentang soal sosok-sosok pocong ini nih kenapa ada di sini kan. Ternyata emang pengen perkenalan sama gua. Udah tuh gua ngobrol. Nah tiba-tiba pintu kamar bokap nyokap gua itu terbuka sendiri. Suaranya juga keras juga kan, ya kan. Cegar kan kata gue ya. Kaget tuh, gue lagi ngobrol juga kaget. Kebuka ketutup gitu Bang? Ya nggak kebuka ketutup, jadi kebuka ger aja. Udah tuh kebuka pintunya. Padahal pas gue cek sebelum pintu itu kebuka, itu keadaan terkunci. Kuncinya ini itu dipegang sama bokap nyokap gue. Nah gue nggak tahu kenapa ini pintu bisa kebuka sendiri. Nah, harusnya pakai kunci dong. Ya kan, karena pas gua cek juga itu nggak bisa kebuka keras, karena emang gua tahu nih pasti dikunci kan. Emang kuncinya juga sama bokap nyokap gua. Kebuka sendiri. Nih ada lagi ya kan. Ini gimana Per kata gua. Gua ngeri juga nih kalau kayak gini. Udah lu samperin lagi, lu ngobrol kayak tadi lagi kan. Gua. Ya udah tuh gua ngobrol yang izin kan, gue bilang jangan ganggu lah gitu. Saya pengen tidur di sini, pengen nempatin tempat ini. Tolong jangan diganggu. Saya kan datang ke sini baik-baik gitu ya kan. Udah gue ngobrol begitu kan. Pas gue ngobrol gitu, gue keluar kan. Gue keluar kamar. Kamar itu ketutup sendiri. Seperti kayak tadi jeger aja bunyinya kan. Gue kaget juga dong, kata gue. Wah, ini kacau juga nih ya kan. Nah, udah tuh kata gue, Per, kita keluar aja kali ya, nginep di rumah lo aja lah, kata gue, tidur di rumah lo aja. Nih gua takut juga sih kalau kayak gini, takutnya ngeganggunya ini malah bikin gua jantungan. Gue bilang yang ada gua di sini malah tidur malah nggak tenang gua kan. Ya udah tuh, udah kata si Peri, udah jangan, kata dia, udah di sini aja nggak apa-apa, dia cuma kenalan aja, dia nggak bakal ganggu kayak lebih lah gitu. Ya udah dong, gua ngikutin aja. Yaudah tuh gue tidur kan, gue 10:30 gue tidur tuh sama si Peri. Jam 11:30 gue kebangun karena gue pengen kencing. Tuh gue kebelet banget kan. Nah gue baru inget nih, nih kamar mandi belum dibikin kan. Nah gue kalau kencing gue keluar dong, yang sumur yang di depan rumah gue tuh yang ada pohon pisang. Nah gue keluar, gue kencing. Jadi pas gue keluar ini, gua nggak tahu kenapa ya, pas gua lewat ini itu kayak ada terpal di atas depan rumah gua, padahal pondasi kan nggak ada ya, kayak ada terpal. Nah gue heran, ini kan biasanya terpal warnanya oranye biru ya, putih di atas. Cuman gua nggak ngelihat, cuma gua merhatiin, gua nggak ngeliat tapi gua merhatiin. Padahal pas gua datang pertama kali itu nggak ada terpal di atas, nggak ada. Kaget dong gua, cuman gua emang kebelet kan ya. Ya udah gua bodo amat lah, kata gua. Kebelet gua kan, gua kencing dah tuh di sumur. Nah gua salahnya gua kencing itu gua nggak numpang. Udah gua main kencingnya, namanya orang kebelet gimana kan. Udah tuh gua kencing, udah tuh gua nggak nggak izin dulu gitu ya. Udah langsung pas gua kencing langsung gua balik lagi kan tuh. Nah pas gua balik lagi, ini yang tadi terpal yang gua keluar itu udah nggak ada terpal. Gue heran kan, tapi gue nggak ngelihat, gue merhatiin, nggak ada ya, kata gue. Dalam hati gue tuh, apaan ya, kata gue.
ini terpal tadi awalnya nggak ada, terus gua keluar kencing gua ada, pas gua balik lagi kok nggak ada gitu ya. Keadaan itu kan emang portal nggak ada gitu. Pokoknya rumah gue ini belum ada genteng depan, belum ada, tapi kok bisa ada terpal gitu ya, padahal nggak ada pondasi. Terpalnya ini seperti kain kah atau gimana? Nah, ya itu dia yang gua perhatiin itu kayak terpal, cuman warnanya putih, tebal. Gua udah pas langsung tuh gua sama si Peri gua ngobrol, "Per, tadi kayaknya gua merhatiin kayak ada terpal di depan. Lu ngeliat gak di depan rumah gua ada terpal nggak? Di pondasi depan gua gitu." "Nggak ada sih," kata dia. "Tapi gua tadi merhatiin kayak ada terpal gitu ya. Tapi warnanya putih." Kata gua, "Emang ada terpal warna putih?" Gue bilang. "Nggak ada dong." Nah, spare ini, wah kayaknya ini kuntilanak, kata dia. Kuntilanak. Jadi kuntilanak ini, kata si Peri ini, yang pernah dia omongin tadi. Kok apa? Yang pernah dibunuh diri di tanah yang gue tempatin ini. Di tanah kebun rumah tadi gua. ya? Ya, jadi yang bunuh diri itu cewek, kata dia. Nah, gue penasaran dong. Cewek, kata gue. Iya, jadi dulu ada cewek itu dia apa hamil di luar nikah, cuman nggak tahu Siapa bapaknya? itu siapa. Nah, dia stres, kata dia, kata Sperry ini. Jadi dia stres. Dia bingung kan, takut sama keluarganya, malu gitu apa gimana kan. Akhirnya apa, jadi emang di belakang rumah gue juga ada pohon kelapa. Jadi sosok kuntilanak ini penunggu di tanah yang ditempatin rumah gue ini. Jadi dia ini kayak nggak seneng gitu, rumahnya apa tempatnya dijadiin rumah gitu. Ya udah dong, kata gue. Terus gimana nih, kata gue. Gue kalau kayak gini terus nggak bisa tidur, gue bilang. Bisa bahaya juga buat gue, karena gue kan orangnya penakut, gue bilang. Kata si Peri, udah santai aja, udah lu ada gue lah, kata dia gitu. Nah, terus nggak lama kemudian nyokapnya si Peri ini datang. Nyokapnya si Peri Tiba-tiba tuh. itu dia datang nyamperin gue gitu. "Ini ada apa nih?" kata dia. "Jam segini belum tidur," kata dia. Jadi kata si Peri, jadi gini, si Maul digangguin, kata dia, sama si kuntilanak. "Oh," kata dia, "oh gue kenal nih kuntilanaknya," kata dia. "Ini bocah dulu emang sering gue ngeliat, sering main di sini," kata dia. Kata si nyokapnya si Peri kan. Ini sambil ngerokok boleh nggak nih? Boleh. Ya. Isep bang. Biar lebih santai ya kan. Jadi nyokapnya si Peri bilang, "Udah," kata dia, "lu tidur aja, jangan, kalau ada gangguan suara apa-apa biarin gitu. Mungkin itu mau perkenalan," gitu. "Cuman kalau buat ngeganggu lebih parah tuh enggak. Gue jamin enggak. Ini udah gua apa sih namanya." Jadi si nyokapnya ini juga emang dia ini ngerti lah, paham gitulah. Jadi bilang, "Udah lu tidur aja, nggak usah diinin." Nah, jadi jendela rumah gua nih itu belum ada ordennya, masih inilah polos gitu kan. Itu ditutupin pakai kain sama si nyokapnya si Peri ini. Ditutupin. Iya, ditutupin sama kain. Itu semua jendela tuh bang. Nah, setiap jendela ditutupin biar apa sih, biar nggak ada tiba-tiba lah gitu sosok-sosok apa nongol kan. Ya udah ditutupin aja. Udah lu tidur, baca bismillah, lu doa tidur, kata dia. Udah Al-Fatihah aja. Kalau ada gangguan Al-Fatihah aja. Yaudah tuh, itu jam 12:30. Nah, jam 12 nih kan gua udah mulai tidur gitu. Cuman gua nggak tidur, gua masih mikirin, masih takut gitu ya. Si Peri ternyata udah tidur dia. Ya, tidur dia ternyata. Kata gua, "Aduh, tidur lagi nih anak," kata gua. Udah tuh. Jadi jam 1 ini gua kebangun. Yaudah gua nyalain TV aja. Gua gedein volumenya sama gua. Jadi biar gangguan itu gua nggak kedengeran itu. Emang tetap aja nih TV gua nyalain masih ada gangguannya.
ada kayak orang jalan di atas plafon rumah gua nih, kayak ada orang jalan, tuk tuk tuk, suara kaki gitu, jejak kaki. Tuh gua, aduh makin parah nih kata gue. Gua udah, gua bodo amat lah. Positif aja lah ya. Positif aja lah udah. Gua nggak perhatiin gitu. Jam 1, jam setengah 2, tiba-tiba pintu rumah gua yang di depan kebuka sendiri. Padahal gua udah gua kunci dari dalam, tapi kebuka sendiri. Gua heran, tuh gua kok bisa kebuka sendiri gitu. Nah, gua penasaran dong. Jadi ya gua tidur ini sama pintu rumah gua yang depan itu nggak kelihatan karena disekat tembok. Itu kan kamar ya kan. Jadi gua berasa itu pintu kebuka sendiri. Nah, gua lihat dong, emang pintunya itu kebuka. Itu nggak ada orang sama sekali kan. Gua kira mah nyokap gua datang gitu kan, nyokap bokap gua kan. Ternyata nggak ada orang sama sekali. Pintu kebuka, itu asap kayak masuk asap gitu. Lu tau nggak, kayak film-film horor gitu ya pada umumnya kan. Jadi pintu kebuka keluar asap gitu. Nah, gue nggak tahu ini asap dari mana. Gue bilang ini ada yang nabun, kagak ya kata gue ya. Gue lihat depan juga kagak ada yang nabun. Kok ini asap dari mana datangnya? Nah, asapnya ini hawanya panas. Itu berasa ke badan. Berasa di gua panas itu. Nah, itu gua keadaan itu gua bingung nih. Gimana gitu ya? Aduh, kata gua, mana gua, si Peri udah tidur. Si Peri ini gua bangunin gak bangun-bangun. Per kata gua. Bangun. Pintu kebuka sendiri, ada asapnya, kata gua. Apaan ini? Kata gua. Kata si Peri nggak bangun-bangun nih, dia nggak bangun-bangun kan. Kata gua. Akhirnya gue masuk ke kamar gue yang paling pojok. Jadi rumah gue ini ada 3 kamar. Nah, kamar gue ini yang pojok. Gue masuk ke kamar situ. Itu sendiri? Gue masuk ke kamar, gue kunci pintunya. Pintu gue kunci. Jadi kamar gue ini apa ya? Itu nggak ada jendela. Nggak ada jendela. Nah, gue ngambil selimut, gue tidur, gue tutupin kan. Gue takut juga sih sebenarnya. Udah tuh pas gua tidur, pintu gua kunci. Padahal kan nggak ada jendela ya. Kamar gue ini nggak ada jendela. Tapi di tembok ini, tembok deket pintu, tuh ada sosok bayangan. Bayangan itu cewek, rambut panjang. Kayaknya ini sosok yang tadi gue lihat di atas plafon depan rumah gue. Bajunya panjang. Terus bayangan itu pokoknya bayangan dari bayangan itu baju panjang, rambut panjang, bajunya juga nih kayak apa sih? Kayak dress panjang gitu ya. Nah, ini kayaknya ini sosok yang tadi gue lihat di depan rumah gue. Itu lama abang perhatiinnya? Nah, itu cuman bayangan, cuman nggak nampak dia. Gue keluar lagi dong. Langsung tuh gue keluar, si Peri ini nggak ada ternyata. Gue nyamperin si Peri ini nggak ada. Gue nyariin dong, kata gue nih anak kemana kan? Gue ketawa deh itu. Ketawanya ini ketawa takut. Paham gak? Ketawa takut itu. Ternyata si Peri ini yang nemenin gue, itu ternyata nggak ada dari awal. Dari awal nggak ada si Peri yang merhatiin gue ini, yang nemenin gue dari gue datang sampai tidur. Gue masuk tidur sampai jam 1:30 kan. Ternyata ini dia nggak ada, itu nggak sama gue, dia itu lagi di luar. Kaget kan gue, lah gue cari-cari kemana-mana. Gue ke rumah si Peri yang depan rumah gue kan, gue ke rumah dia kan, yang nyokapnya juga itu nggak ada. Ternyata itu rumah lagi kosong. Jadi saudara gue ini pergi. Oh, berarti emaknya yang masuk ke rumah lu tadi juga nggak ada? Bukan yang nyokapnya itu yang nyamperin gue, ternyata itu bukan nyokap si Peri. Nah, gue bingung di situ kan. Ternyata yang tadi nemenin gue tuh bukan orang. Makanya dia nyantai, gue panik, dia nyantai. Lu ngerti nggak? Iya. Jadi gangguan-gangguan ini ya namanya manusia. Yang namanya manusia ada gangguan-gangguan, pasti ada kaget-kagetnya kan.
walaupun dia ini kan, ternyata ini gue perhatiin dari ada gangguan setiap yang gue rasain, gangguan dari awal sampai jam setengah 2 ini, dia nyantai-nyantai aja. Ternyata dia bukan manusia yang nemenin gue, bukan si Peri. Makanya pas udah kejadian itu, pas gue keluar, si Peri tiba-tiba nggak ada. Ini gue nyariin kemana nih, mau gue ke rumahnya kan, nggak ada orang. Ternyata pergi dia, bener-bener nggak ada orang. Terus yang tadi nemuin gue itu siapa? Gue bertanya-tanya kan. Wah, kata gue nih kacau nih. Bagi kalian yang punya pengalaman horor dan mistis, yuk mampir ke sini dengan hubungi nomor di bawah. Akhirnya apa ya? Gua keluar rumah. Gua di luar rumah. Sampai pagi gua di luar rumah. Tapi enggak sampai pagi itu masih ada gangguannya. Yang gua enggak, si Peri enggak ada, nyokapnya ini juga enggak ada. Nih yang tadi nemenin gue itu apa, gue bilang, sosok apa, gue bilang. Akhirnya dari gue di luar, gue di luar nih, di bangku nih, tempat tadi gue duduk kan, gue di luar, gue kayak orang kosong pikiran gue. Udah tuh gue sambil ngerokok kan, gue masih keadaan bingung juga nih. Aduh, kata gue, ini bahaya nih kalau gue masih di sini aja, gue sendirian kan, kacau nih, kata gue. Gue masih nyari si Peri sama nyokapnya ini, karena gue belum tahu nih dia kemana gitu. Gue datang ke rumahnya juga kosong. Gue masih nyari, gue masih pikir positif nih, si Peri kemana, kemungkinan dia ke warung atau kemana kan. Gue tungguin di luar, gue nyata nggak balik-balik. Yang gue herannya ini, pas gue duduk depan ya, itu ada warga lewat gitu ya, tangga gue lah sekarang ya, tuh warga lewat. Gue nanya, bang, mau kemana bang, kata gue. Gue nanya, bang mau kemana? Belakang bang, kata dia. Mau ke belakang, nih mau ke rumah, kata dia, mau pulang. Bang, gue minta temenin dong, bang. Gue minta temenin dong, kata gue. Nih dari tadi gue digangguin mulu nih, kata gue. Gangguin apa, kata dia. Gangguin sosok-sosok, enggak, aduh gue nggak ngerti dah, kata gue, sosok-sosok apalah gitu. Tadi gue ditemenin sama saudara gue bang, cuman gue nggak tahu dia kemana. Pas gue keluar dari kamar ini dia nggak ada. Gue kaget bang, kata dia. Oh gitu ya, kata dia. Emang kamu saudaranya siapa, kata dia. Saudara si Peri bang, ini yang depan rumah saya ini. Oh, kata dia. Ya udah, paling dia di warung kali ya, kata si warga ini. Nah, dia di warung kali, nanti juga balik lagi. Ini abang bisa nemenin saya nggak? Ya saya temenin gitu. Nah singkat cerita, gue masuk ke dalam dong. Gue ajak nih si abangnya, bang ke dalam dah. Nih cuacanya juga udah nggak enak kan, kata gue. Udah suasananya udah agak nggak enak kan, kata gue. Udah masuk ke dalam aja bang. Itu masih hujan bang posisi? Iya. Udah kata gue, masuk ke dalam aja dah ya, kata gue. Gue sediain kopi bang, kata gue. Nah itu udah gue sediain kopi ceritanya. Nah dia minta kopi pahit mintanya. Gue positif aja kan, ya mungkin kesukaannya kopi pahit kali ya. Yaudah gue seduin, gue kasih rokok. Nah rokok gue kan rokok ini ya, filter, bukan kretek gitu ya kan. Dia minta juga rokoknya kretek, gudang garam merah pokoknya. Dia minta rokok saya gudang garam merah, ada nggak? Ada bang, kata gue beli ke depan dulu ya, kata dia. Udah nggak usah, kata dia, saya ke depan dulu ya, kata dia. Ya udah, dia ke depan kan. Nah nggak lama dia masuk lagi ke dalam, ada tuh rokoknya. Gue nggak tahu dia beli apa gimana kan, apa emang dia balik ke rumah terus ngambil kan. Yaudah tuh gue ngobrol sama dia, ngobrol tentang gue kenapa gitu ya. Jadi saya digangguin gini bang sama sosok-sosok ini. Gue nggak tahu bang, kata gue soalnya di sini baru gitu, gue nggak paham lah sama suasana yang ada di sini. Gue bilang gue nggak ngerti, soalnya gue nggak percaya sama yang begitu-gituan gitu. Gue juga orangnya penakut, gue bilang. Yaudah tuh si warga ini bilang, sini mah emang udah biasa, kata dia gitu. Dia iniin aja, kata dia.
di positifin aja, udah biarin aja gitu kata dia. Udah tuh gue ngobrol di situ kan. Nah situ gue keadaan pengen kencing lagi gue, karena emang yang namanya orang takut ya pasti ujung-ujungnya kencing kan, apa kebelet gitu ya. Udah gue keluar tuh kan, gue kencing kan tempat yang tadi. Nah itu salahnya gue juga, gue nggak izin kayak pertama. Permisi lah. Ya gue pipis, yang namanya orang kebelet kan, gue pipis lagi di situ, gue kencing lagi di situ di sumur. Tuh gue pas gue balik lagi, si warga ini yang tadi nemenin gue kagak ada juga, tiba-tiba nggak ada di dalam. Gue nggak tahu dia pulang apa gimana, gue nggak tahu. Kalau pulang kelihatan lah ya. Ya kelihatan, soalnya kan dekat dari si sumur sama rumah gue ini kan dekat. Otomatis kalau dia keluar pintu berasa dong ya kan, kedengeran dong bunyinya. Nyata pintu juga ketutup. Pas gue kagak ada. Kopi yang tadinya penuh habis. Rokok yang sebungkus itu habis. Ampasnya ada juga di situ, berserakan. Tapi itu dibakar. Gua nggak tahu karena keadaan gua kan kencing. Gua nggak tahu dia udah ngebakar rokok apa belum, gua nggak tahu karena gua tuh keadaan udah keluar. Gua udah kencing di luar gitu. Enggak, maksudnya kalau kita kan ngerokok dibakar ya. Iya. Kalau itu kan dia ninggalin jejak bakaran nggak sih atau gimana? Jadi ampasnya ini berserakan. Nah ampasnya ini kayak udah diisep dia. Sekarang mikirnya gini aja, gue tinggal cuma sebentar, paling berapa menit gitu ya. Kenapa tuh rokok sebungkus bisa habis di situ? Itu ampas semua sebungkus itu ada di asbak itu? Ada. Jadi udah tinggal kayak bakaran doang gitu. Ampas udah tinggal bener-bener ampas. Gue bingung. Kata gue cuman sebentar loh, kok bisa habis cepet itu? Kopi juga, kopi pahit banget. Tinggal ampas doang kopi pahitnya. Wah, gue bingung nih, kata gue. Wah, kata gue. Nah, gue masih positif kan. Gue cari nih, gue cari-cari dia. Mungkin dia pulang apa gimana kan. Nah, yang gue nggak masuk akalnya ini di rokok ini. Kok bisa sebungkus itu dalam gue tinggal kencing doang sebentar, kok bisa habis secepat itu, kata gue. Gue mikirnya gimana gitu ya. Aneh kan. Akhirnya gue ke depan rumah gitu. Gue berharap dia balik lagi gitu ya, nemenin gue lagi gitu. Terus gue juga kemungkinan ini gue mikirnya ini rokok di sep sama yang penunggu gitu lah. Ya kan, gue mikir ke situ. Nah, gue berharap dia balik lagi buat nemenin gue lagi. Itu masih positif lah ya. Ya, gue masih pikir positif lah. Masih mikir mereka itu semua manusia gitu. Cuman emang agak lama nih nggak pernah balik lagi gitu, nggak pernah muncul lagi gitu. Akhirnya gue di depan rumah lagi dong, gue duduk lagi di bangku. Gue masih nyari-nyari nih manusia per kemana, gue bilang ya, ini orang per kemana, kata gue. Ada gue kayak pengen nelpon orang tua gue gitu ya, takut ganggu karena udah malam juga kan. Gue mikir, akhirnya gue ngechat adik gue nih si Bontot. Gue ngechat, Dek, lu nggak pengen kesini apa ya, temenin gue bilang. Lu minta anterin ke sama abang, gue bilang. Lu gue di sini sendirian, kata gue. Nggak ada temennya, kata dia. Kan di situ ada si Peri, kata si adik gue. Nggak tahu nih tadi sama gue. Ini sekarang nggak tahu kemana nih orangnya, gue bilang. Ke warung kali nggak balik-balik, gue bilang. Terus gimana, kata si adik gue. Ya lu bisa kesini nggak sih, kata gue. Ya lu gila aja, kata si adik gue, lu gila aja malam-malam gue ke situ dari Robokor ke Kampung Cogrek, malam jalanan sepi, takut dibegal gue, kata dia gitu kan. Ya, kata gue. Akhirnya gue, kata gue di sini udah keadaan di situ gue udah bingung banget gue. Akhirnya gue ke depan kampung ini. Gue berharap nih ada warung apa, ada tempat-tempat buat gua tenang gitu kan. Itu jalan lah. Iya, gua sambil jalan ke depan. Bener-bener itu rumah sekatnya jauh-jauh. Kalau gua kenapa-napa ini gua nggak bisa mau minta tolong sama siapa gitu. Rumah-rumahnya juga lampunya masih udah gelap-gelap gitu, karena emang udah malam kan.
Yaudah tuh gue beraniin ke depan, gue mau cari warung gitu. Gue ke depan, jalanan sepi, lampu jalanan udah apa namanya nggak ada gitu. Dulu emang gelap banget kampung itu, gelap banget. Akhirnya gue muter-muter situ aja, gue sampai pagi gue muter situ, sampai nggak pagi sih, subuh, sampai jam 3-an kan. Gue muter-muter aja di situ karena gue takut kalau gue netep di situ. Gue takut ada gangguan lagi. Akhirnya udah gue muter-muter sampai jam 3 subuh. Nah jam 3 subuh gue balik lagi ke rumah gue, rumah yang baru gue ini. Gue duduk lagi di depan bangku. Pas gue datang, pas gue udah balik ke rumah, itu tiba-tiba si Peri, si warga sama nyokapnya si Peri ada di situ, kayak lagi nungguin gua gitu. Yang bertiga tadi? Iya, kayak lagi nungguin gua. Gua kaget dong. Gua muter-muter dari jam 1:30 sampai jam 3 nyari-nyari orang. Gua bilang kan, berharap ada warung, berharap ada orang kan. Ternyata dia masih ada di sini. Gua bilang nungguin gua. Ayo gua samperin dong. Gua masih positif kan. Gua nggak mikir itu dia apa gitu, nggak mikir, cukup gua masih positif. Akhirnya gua samperin, gua nanya, lu kemana aja, kata gua, Per, gua nyariin dari tadi. Gua bilang, gua ketakutan, gua muter-muter kampung aja, kata gua, nyariin lu. Gua bilang gitu kan. Nih mak, kata gua kan manggil si Manyes Peri mak kan. Mak gimana sih, kata, tadi kita ke rumah kosong, kata, nggak ada ini, nggak ada, kita ketuk-ketuk kayak nggak ada orang, nggak ada suara, nggak ada komunikasi apa-apa. Gue bilang kan. Udah tuh gue bingung di situ kan tuh. Udah tuh dia bertiga nih duduk di situ di depan ya kan, di depan rumah gue. Gue masuk ke dalam. Gue udah bener-bener udah capek, gue pengen istirahat situ. Gue kayak bodo amat lah gangguan apa gitu. Gue capek banget situ. Nah akhirnya gue tidur ke dalam kan. Gue nggak tidur sih, maksudnya gue masuk ke dalam, gue pengen tidur gitu. Nah, itu masuk berempat sama enggak, dia yang si Peri emaknya sama si warga ini, dia masih di depan dia, nggak masuk ke dalam ngikutin gua. Ternyata yang gua ngomong tadi itu dia nggak ada omongan apa-apa, nggak ada tanggapan apa-apa gitu, diem kayak orang kosong tatapannya kan. Ya udah, gua masuk ke dalam, gua udah nggak merhatiin, udah nggak inilah, udah bodo amat. Gua bilang gua nggak heroin itu kan. Yaudah gue masuk ke dalam, gue tidur. Nah gue tidur ini, gue perasaan gue juga masih campur aduk gitu. Nah kata gue, kok dia nggak masuk ya, kata gue ya, nggak ngikut masuk kan. Gue keluar lagi, hilang lagi aja dia nih bertiga. Gue kemana nih bocah, kata gue, si Peri nih dia kagak ada nih bertiga. Pas gue keluar lagi, wah kata gue, mana ya, kata gue ya. Udah tuh gue masuk ke dalam, gue tidur, kata gue. Udah gue paksain gue tidur. Akhirnya azan maghrib kan, tenang kan gua. Pas udah azan maghrib, azan subuh kali bang ya, azan subuh ya, azan maghrib, azan subuh ya. Nah pas sudah azan subuh, gua tenang dong tuh. Gua wah udah agak tenang kan. Itu gua ke sumur, gua ambil air wudhu kan. Sumur depan tadi ya, tempat tadi, karena kan di kamar mandi gua belum dipasang apa-apa kan, masih ini kan. Yaudah tuh gue ke depan ke sumur, gue ambil air wudhu, sambil gue ini juga kan istighfar kan. Yaudah tuh gue sholat subuh kan. Gue sholat subuh di dalam rumah, karena emang sholat jauh jaraknya dari rumah gue sholat. Nah setelah gue sholat ini, gue agak gangguan itu emang udah nggak ada, udah nggak gangguan gue lagi gitu, udah hilang lah. Nyata emang gangguannya dari apa, berakhir di azan subuh. Nah gue sholat, gue istighfar kan. Tuh gue sholat, gue tidur kan. Nah tidur, nggak cerita, udah pagi. Nah pas pagi ini
Gua keluar rumah kan, set, udah mata gua udah merah, udah bener-bener capek gitu. Udah tuh. Nah pas gua keluar, pas banget si Peri nih sama keluarganya baru pulang dia. Baru pulang, nggak tahu entah dari mana, gua nggak tahu habis dari mana, gua nggak tahu dah ya. Nah dia pulang, gua tanya dong, kata gua, lah lu dari mana, kata gue, baru balik, lu baru nyampe, kata dia gitu, baru nyampe Palu. Gua bilang, gua dari malam di sini, dari azan maghrib gua di sini. Lah lu bukannya nemenin gua semalam, kata gue ya. Lu tiba-tiba pagi-pagi naik motor beramian begini baru pada balik. Dari mana, kata gua habis nginep di rumah saudara gua. Lah kata gua kaget dong, lu nginep di rumah saudara lu, terus semalam gua ditemenin sama siapa, gua bilang. Ini sosoknya lu loh, gua bilang. Lu, nyokap lu sama warga lah, gua bilang, nggak tahu siapa gitu. Lah serius lu, kata si Peri. Serius, kata gua kan, serius lah, ngapain gua bohong. Gua kira lu nyampe pagi tadi, kata si Peri. Duh, kata gua, ini gua nggak tahu dah kenapa nih. Semalam gua ditemenin sama lu, kata gua, temanin tidur sama lu, kata gua. Cuman tiba-tiba lu hilangan, gua bilang. Nah si Peri ini bilang, wah, ini kayaknya ini deh, katanya, gangguan lah gitu. Gangguan yang ada di rumah lu, kata dia. Soalnya ini pohon pisang itu ada penunggunya, pocong, kata dia gitu. Terus ada sosok kuntilanak juga di situ, di tanah ini, tanah bekas yang sebelum ada bangunan ini, tanah emang ada penunggunya juga tadi. Yang gantung diri tadi. Iya. Lah kata gua, berarti semalam yang lu ceritain ini, yang sosok yang ceritain ini bukan lu, gua bilang. Padahal dia ceritain tentang yang ada di sini, gua bilang. Ternyata bukan lu ya, gua bilang. Lah gua aja baru balik, kata si Peri. Wah, situ gua langsung istighfar gua. Aduh, gimana ya, kata gua. Terus gimana nih? Lah gua mau kagak mau nginep lagi dari sini. Akhirnya gua balik ke Robokor dah tuh. Gua nggak mau nginep di situ. Oke guys, mungkin segitu dulu cerita dari Bang Maulana ini. Buat kalian yang mau Bang Maulana ini cerita lagi, langsung aja komen di bawah ini. Dan buat kalian juga yang punya cerita horor atau mistis, boleh hubungi kami di nomor bawah ini. Kalau enggak, langsung DM kami aja di Instagram. Jangan lupa saksikan terus channel Aras Alam Rahasia.